Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 Pendidikan IPA nomor 4 angkatan 2023. Di video kali ini kita akan menayangkan video pembelajaran mengenai hal-hal yang terkait dalam pembelajaran berkaitan dengan teori behaviorisme. Sebelumnya, perkenalkan saya Lini Rizka Prabas sebagai guru. Saya Atika Jayarmadani sebagai murid. Saya Atika Dewi sebagai murid. Saya Manjung Tahunari sebagai murid. Ini susul yang memenuhi tugas akhir proyek resmi mata kuliah teori belajar dalam pembelajaran IPA. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, ibu absen dulu ya. Adida, Adibu, Asrita, Adibu, Maulida, belum datang ya? Belum. Hari apa? Kurang tahu. Ya masuk. Maulida baru datang. Sekarang jam berapa? Maaf kesiangan tadi, jalanannya macet. Kok bisa kesiangan? Teman-teman yang lainnya juga tidak kesiangan. Soalnya ada tugas bukannya. Kalau besok harus suruh lagi ya datangnya. Ya maaf Bu. Nanti setelah pelajaran saya, kalau misalnya di ruang kuliah saya akan kasih kamu tugas tambahan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Mana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini mengenai sistem peredaran darah. Sebelum itu menjelaskan, Anda tahu nggak komponen sistem peredaran darah itu terdiri dari apa saja? Anda tahu apa-apa? Iya Bu. Apa saja? Ada apa saja? Ada jantung, paru-paru, pembuluh darah, dan darah Bu. Terus, kemana? Selanjutnya ada beberapa jenis pembuluh darah. Saya Bu, ada berapa? Sebentar. Oke, jadi sama kami ya. Benar banget ya. Tangan. Yang terakhir ada berapa ruang pada jantung? Kalau udah tahu ada berapa maul? Ada 4. Apa aja? Sebelah kanan, sebelah kiri, di kanan, di kiri. Betul banget. Kasih tepuk tangan. Oke, di sini udah pada tahu semua ya sistem peredaran darah itu mulai dari jenis pembuluh darah, terus ruang jantung, dan komponen-komponen yang ada pada sistem peredaran darah. Jadi di sini kita akan belajar lebih dalam mengenai sistem peredaran darah. Sudah terlihat slide-nya? Sudah. Pokoknya masuk pada lulus banget. Kita stretching dulu ya. Nanti kalau ibu bilang tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, hebat. Salah. Tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri,
udara dan pembuluh darah. Nah, di sini ada video pembelajaran dulu nanti biar memudahkan kalian memahami sistem peredaran darah dari manusia. Ini bisa berdiri. Sudah dibahas ya di video tersebut ada definisi udara, terus ruang pengaman dan kemudian komponen-komponen pada sistem udara. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian utama dari sistem peredaran darah, lalu peran dari jantung, darah, dan pembuluh darah. Sebelum itu kalian bisa baca dulu di buku kalian halaman 45 sampai 50. Jadi tadi sudah dijelasin sudah ada juga ya di buku. Jadi sistem peredaran darah manusia itu memiliki fungsi utama untuk mengangkut darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh. Oke. Bagian utamanya tadi ada jantung, pembuluh darah, dan darah. Nah, yang dapat jantung. Nah, jantung itu merupakan organ berotot yang berfungsi sebagai pompa untuk mengedarkan darah dan ke seluruh tubuh. Jadi itu jantung ini sangat krusial ya, karena dia akan memompa darah ke seluruh tubuh yang ada pada manusia. Nah, jantung ini memiliki beberapa tulang dan juga ada tulang, ada atrium kanan, ada atrium kiri, ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Nah, empat tulang ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Di mana atrium kanan ini akan mengikat darah deoksigenasi dari tubuh yang mengirimkannya ke ventrikel kanan. Nah, yang kemudian akan memompanya ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Sedangkan atrium kiri ini dia akan mengikat darah yang sudah teroksigenasi dari paru-paru dan mengirimkannya ke ventrikel kiri. Yang kemudian ventrikel kiri ini akan memompanya ke seluruh tubuh melalui aorta. Sudah. Ada yang bertanya? Nah, ini adalah mekanisme dari darah mengalir melalui jantung. Nah, pertama itu, ya dari itu akan masuk ke saluran kanan menyerap darah yang membawa karbon dioksida. Itu saat darah pertama masuk ke jantung dia akan kaya dengan karbon dioksida. Nah, setelah itu darah akan masuk ke kiri kanan dan bawah begitu ke paru-paru. Karena oksigen itu akan menggantikan karbon dioksida. Jadi nanti ada karbon dioksida dan oksigen. Nah, nanti darah yang sudah kaya dengan oksigen dan paru-paru akan masuk ke saluran kiri. Dari saluran kiri, darah akan memompa ke kiri dan membawa perjalanan dengan ke seluruh tubuh. Jadi nanti yang sudah kaya dengan oksigen akan diarahkan ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya komponen yang kedua ada darah. Dari adalah cairan yang khusus yang sebagian besar terdapat di dalam pembuluh darah. Darahnya ada empat komponen utama, ada sel darah, darah kiri, karena ada plasma batu. Ini yang belajar dari tadi, kemudian ngobrol saja. Coba sebutkan ada berapa komponen dari darah? Sel darah putih, black, dan plasma. Kamu pindah misalnya yang sekitar dari dalam ngobrol. Ya, jadi darah ini ada 4 komponen utama ya, ada sel darah merah, sel darah putih, dan plasma dan plasma. Nah, jenis-jenis komponen-komponen utama darah tadi itu memiliki fungsi dan peranan yang berbeda. Mana sel darah ini akan membawa oksigen, nutrisi dan partikel sisa. Sedangkan sel darah putih akan melawan penyakit dan melindungi dari infeksi. Lalu ada platelet yang akan berfungsi akan mendukung di lokasi cedera dan membantu proses pengobatan. Jadi misalnya kita pernah kalian melawan cairan darah, nanti dari akan mendukung itu karena dari adanya platelet ini akan membantu proses pengobatan darah dari sumber darah yang akan mengalir ke seluruh tubuh ya. Lalu ada plasma, misalnya merupakan cairan yang pucat tanpa komponen lain
lain atau gimana. Nah, selanjutnya ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu kan sangat banyak ya di manusia ya. Itu merupakan saluran yang pembuluh darah ke seluruh tubuh. Ada jenis tadi apa aja? Vena, arteri, kapiler. Nah, vena, arteri, dan kapiler ini memiliki peran dan struktur yang berbeda-beda. Dimana kalau arteri itu dia dindingnya paling tebal ya antara kapiler dan vena. Terus itu dia berfungsi untuk menahan tekanan tinggi yang disebabkan oleh jantung. Sedangkan kalau kapiler ini memiliki dinding yang paling tipis. Jadi itu dia dapat relatif sedangkan kalau laki-laki memiliki dinding yang paling tipis di antara arteri dan vena. Dinding yang tipis ini memungkinkan zat oksigen dan gula untuk dapat melewati dinding yang masuk atau keluar dari darah. Nah, kalau vena ini itu dinding yang elastis daripada arteri. Jadi darah itu dapat mengalir melalui tekanan yang rendah, memiliki kanal khusus yang dari darah mengalir zat darah. Sedangkan kalau kapiler dindingnya secara tipis. Kalau arteri Apa nada? kalau vena Elastis. terus vena itu memiliki apa? Katup. Nah, jadi katup darah itu membantu darah mengalir. Nah, ini perannya. Jadi kalau arteri ini dia membawa darah dari jantung, dan kapiler membantu perputaran zat tekanan darah di telinga, sedangkan vena membawa darah dari jantung. Nah, di sini terkait dengan denyut nadi. Coba kalian letakkan ujung telunjuk dan jari tengah kalian itu berbelahan tangan. Kalian merasakan apakah ada yang berdenyut? Ada. Nah, dari mana sih denyut itu berasal? Dari mana? Nanti kalian cari tahu sendiri. Oke. Jadi itu mungkin yang terkait dengan sistem peredaran darah. Ada yang ingin ditanyakan? Belum. Sudah paham semua? Sudah. Nah, di sini ada lembar kerja peserta didik ya. Nanti kalian akan dibuka satu persatu. Nanti kalian akan isi. Di sini ada nama, pelajaran, kelas, hari, tanggal, dan waktu. Ini harus diisi ya. Terus di sini ada kegiatan 1. Ini terkait dengan komponen-komponen darah. Lalu ada aktivitas 2 ini mengenai jantung. Lalu di sini ada aktivitas 3 terkait dengan siklus peredaran darah. Tadi sudah dijelaskan ya. Lalu ada penyakitnya juga. Nah, ini yang terkait ini ya, aktivitas 5 ini terkait dengan menghitung denyut nadi dalam kondisi duduk tenang. Lalu ada yang setelah berjalan santai dan setelah berlari kecil. Nanti kalian baca petunjuk yang ada di sini. Lalu nanti kalian isi pada kolom yang ya, ini kalian isi sendiri-sendiri ya. Ada yang ditanyakan terkait pembicaraan materinya? Ada ya? Kalau ada yang ditanyakan. Ada yang bertanya terkait dengan mereka materi? Saya Bu. Ini pertanyaan juga. Ini yang dipraktekkan denyut nadi setelah berjalan saya ini kita berjalan-jalan. Benar, jadi kan fleksibel aja ya jangan sesuai dengan aturan. Sudah Bu. Sudah ada sidang baca. Coba. Hasil saya bisa mengajukan. Ayo lagi berusaha. Lalu ya, bagian ini.
Berapa kali sudah paham ya tentang sistem peredaran darah semua kondisi tersebut. Jadi kan kalian di dalam APD ini kan terdapat penyakit ya dalam sistem peredaran darah, ada anemia, terus tekanan darah tinggi, apa lagi? Varises. Nah, jadi kita itu harus menjaga pola makan dan pola hidup kita agar tidak terkena sistem imun. Jadi itu kita harus menjaga pola hidup, pola makan, terus rajin berolahraga, sering makan makanan sehat agar tidak terkena penyakit yang berhubungan sistem peredaran darah. Jadi sistem peredaran darah ini sangat krusial ya bagi manusia. Nah, jadi tadi kita sudah belajar ya terkait dengan jantung, darah, dan pembuluh darah. Tadi kan ada berapa tempat di jantung? 4. Fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau darah juga punya 4 organ, ada plasma, sel darah, darah putih, dan darah. Yang fungsinya untuk membawa oksigen, nutrisi, dan partikel sisa. Nah, kalau pembuluh darah itu ada tipis, ada arteri, vena, dan kapiller. Fungsinya untuk kesehatan darah. Jadi sebagai saluran untuk darah. Oke, mungkin ada video pertemuan kali ini. Harap kalian nanti mulai sistem peredaran darah. Ada yang ingin bertanya terkait pembelajaran hari ini? Saya bertanya Bu, Kenapa? Pembuluh darah. tadi itu kan ruang dalam kandungan ada 4. Jadi saya jawabnya serambi kanan, serambi kiri kanan, kiri kan. Wah itu ada di mana, ada di kiri, ada di kanan, ada di kiri. Itu sama aja, saya memang permintaannya yang beda. Jadi kalau misalnya aku ini sebagai sambi, kalau vertikal itu sebagai beli. Jadi kalau misalnya aku kalau sebagai vertikal, kalau misalnya kalian menggunakan sambi, pasangan itu adalah beli sama aja ya. Lagi, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Kita apresiasi dulu untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian hari ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kalian. Semoga kalian juga bisa menggunakan ilmu ini dengan baik. Mungkin hanya itu yang dapat aku sampaikan. Sebelumnya kita dari dulu ya. Seperti tadi. Satu jempol, jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat, teman-teman semua. Jadi diwakili, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Boleh silakan. Sekian